Oke, halo Bapak Ibu semua. Balik lagi. Jadi di video Witalk kali ini ada satu pertanyaan yang cukup apa ya, yang cukup bagus dan sering sih ditanyain oleh orang yang baru belajar bandarmologi. Pertanyaannya adalah, Pak mau tanya, bandar berkedok retail, bandar asli maupun retail berkedok bandar itu gimana deteksinya gitu kan? Nah, kalau untuk mendeteksi bandar berkedok retail, ya umumnya pom-pom biasanya. Pom-pom. Tapi kalau di broker summary untuk mendeteksi bandar yang berkedok retail itu sebenarnya nggak terlalu susah. Caranya gimana? Jadi caranya adalah kita harus lihat behavior investor retail sendiri. Jadi investor retail itu bergerak secara bersama-sama. Dan investor retail itu terwakili atau diwakilkan oleh beberapa broker atau sekuritas retail. Sekuritas retail itu apa aja, Pak? Yang paling mudahnya screeningnya adalah kita lihat di sekitar kita pada pakai sekuritas apa gitu. Itu sekuritas retail. Oh, sekuritas retail. Ada IPOT, ada YP, Mirai, ada Ajaib, XC. Kalau sekarang itu lagi rame Stockbit, XL, lalu ada lagi eh, apa namanya ODNI itu retailnya ada sedikit gitu. Nah, jadi kita lihat dari situ. Terus gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah ketika satu dari banyaknya dari beberapa broker retail ini tidak bergerak seirama, berarti itu ada yang salah, itu ada yang aneh. Gitu kan. Nah, gitu cara mendeteksinya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kita bisa sama-sama lihat di saham ini. Nah, kita bisa sama-sama lihat di saham ini. Jadi sahamnya masih seputar saham Nano Baut Hope. Karena ini kelihatan banget. Kita kelihatan banget bahwa bandarnya menunggangi atau pakai broker retail gitu kan. Kita coba cek di sini sebentar. Nanti kita ada contoh lain gitu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Di saat broker retail lain pada belanja CC, XC, PDN, IGR, XQ, XL dan seterusnya. Tapi broker YP yang notabene ini harusnya broker retail dia jualan sendiri. Artinya apa? Artinya broker YP ini ditunggangi bandar atau ditunggangi bandar gitu. Jadi dipakai sama market maker. Sama halnya kayak baut juga sama. Baut juga sama. Baut juga, oh sorry, bulannya salah. Baut juga sama. YP-nya net sell gede banget. YP-nya net sell gede banget, sementara retail lainnya malah fokus belanja gitu. Nah, jadi ini apa ya? Ini satu yang kelihatan banget. Atau di saham lain adalah saham Hope misalkan. Di saham Hope ini sempat masuk stock pick kita juga waktu 78. Itu YP-nya aneh sendiri. Di saat broker retail lainnya jualan, YP-nya malah akumulasi. YP-nya malah akumulasi. Gitu kan. Nah, ini apa ya? Ini sering banget terjadi baik di saham lapis 3 maupun saham non lapis 3 gitu. Di saham non lapis 3, seingat saya dulu ada saham Inco. Seingat saya dulu ada saham Inco itu PD-nya belanjanya banyak banget. Inco sama ini apa namanya? Agi. Gitu kan. Inco sama Agi. Seingat saya Inco PD-nya pernah belanja banyak banget, cuma saya lupa periodenya kalau disuruh narik. Mungkin teman-teman yang suka ngamatin Inco itu pernah lihat ada satu periode di mana Inco itu PD-nya belanja banyak banget. Ada satu periode. Nah, itu kita bisa asumsikan sebagai ya ditunggangi bandar gitu. Atau saham Agi. Ini sorry saya agak lupa periodenya ya, karena saya buat video ini spontan, jadi saya nggak hafal periode-periodenya. Dari beberapa kasus yang saya ingat aja gitu kan. Agi itu PD-nya pernah belanja banyak banget. Waktu Saratoga lagi rame-ramenya belanja. Jadi waktu Saratoga lagi rame-ramenya belanja, broker PD itu ngakumulasi saham Agi cukup banyak gitu kan. Cukup banyak. Nah, itu bisa kita asumsikan bahwa ya Saratoganya pakai PD dan setelah kita cek ke keterbukaan informasi itu kan bener. Oh, ternyata Saratoga pakai salah satu brokernya itu adalah broker
PD atau Indo Primer Sekuritas gitu. Seperti itu. Nah, jadi gitu Bapak Ibu semua, cara untuk mendeteksi apakah satu broker retail ditunggangi bandar atau tidak. Satu, dia tidak mengikuti investor retail lain, tidak mengikuti broker retail lain, itu nomor satu. Yang kedua adalah pembeliannya tidak masuk akal. Misalkan dia YP-nya bisa beli 20 miliar sendiri, sedangkan yang lain cuma semiliar misalkan. Nah, itu ada yang aneh. Berarti ada kemungkinan YP-nya ditunggangi. Ditungganginya siapa? Bisa bandar, bisa retail besar atau pemain besar. Sekarang kita tahu lah, retail besar banyak yang pakai YP. Ada Mas Bekti, ada Bro Belvin, ada siapa lagi, banyak yang pakai YP. Karena memang enak banget buat scalping katanya untuk matrix ordernya kan. Nah, jadi retail besar itu banyak di YP. Nah, itu bisa kita asumsikan juga tuh, kalau ada YP beli besar ya mungkin ini retail besar gitu kan, bukan retail kecil. Tapi kalau nilai value-nya, nominalnya kecil-kecil semua, sama kayak investor retail lain, itu sih kita nggak usah curiga ditunggangi gitu kan. Itu sih memang ya mereka bergerak karena satu arah aja gitu. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi pertama dari behavior-nya, yang kedua dari nilai nominalnya, itu udah kelihatan. Seperti itu. Nah, gitu sih Bapak Ibu. Apakah ini benar 100%? Tentu saja tidak. Di market kita tidak ada yang tahu mana yang benar 100%, mana yang tidak. Cuma kan itu berdasarkan data yang kita olah dan berdasarkan behavior, yaitu ciri-ciri broker retail yang ditunggangi bandar gitu, yang ditunggangi pemain besar. Pasti behaviornya akan beda sendiri deh dari broker-broker retail lain. Gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya cukup tentang hal ini. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, boleh tanya di kolom komentar. Nanti kita jawab sama-sama. Yang pasti jangan tanya saham. Kalau tanya saham nggak sampai 1 menit videonya selesai. Tapi tanyalah hal-hal apapun yang berkaitan dengan ilmu, prinsip yang kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama belajar. Jadi video yang agak panjang gitu kan. Gitu Bapak Ibu. Oke, dari saya cukup. Thank you, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang semuanya.